Mahasiswa ya sekarang kita libatkan. Mahasiswa, kita akan libatkan mahasiswa. Silakan jika ingin bertanya kepada narasumber. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gabadama Ramadan dari Trisakti School of Multimedia. Pertanyaan saya untuk Pak Slamet Ginting. Tadi saya ingin mengutip sedikit tentang perkataan Pak Habibur Rahman bahwasanya Cawapres 02 itu sudah sangat siap untuk berdebat. Cuman ketika kita lihat fakta di lapangan, sekarang KPU belum memutuskan atau merumuskan bagaimana format debat yang nanti akan dilakukan. Sebentar lagi. Sedangkan debat itu akan dilaksanakan sebentar lagi Selasa depan. Bagaimana menurut Bapak tentang ini? Terima kasih. Terima kasih. Silakan, Bung Ginting. Baik teman-teman mahasiswa, di dalam politik itu tidak ada yang satu makna. Cenderung ambiguitas, bermakna ganda. Bahkan pesan politik itu bisa menjadi ribuan makna yang tersirat. Itu pula dalam kasus debat Capres, Cawapres yang kemudian KPU adalah penyelenggaranya. Karena itu semua mesti tahu dan netizen itu galak-galak ya. Kita tahu bahwa kasus ini tidak bisa dilepaskan dari keputusan MK. Yang kemarin itu kemudian netizen secara kejam itu membuat plesetan sebagai mahkamah keluarga. Karena itu pesan ini bagi KPU Komisi Pemilihan Umum jangan sampai juga dituding menjadi Komisi Paman Usman. Nah, itu yang kemudian tugas KPU bagaimana tudingan miring dari netizen itu harus dijawab secara fair bahwa KPU ini punya integritas. KPU ini punya kredibilitas yang tinggi sebagai penyelenggara pemilu. Jangan sampai kemudian tudingan-tudingan miring terhadap KPU yang misalnya dituduh cenderung berat sebelah atau mengakomodasi kepentingan paslon tertentu, itu harus dijawab secara fair. Betul tadi kata Bung Deddy Sitorus, dalam kasus KPU ke luar negeri itu juga menjadi tanda tanya besar. Apa urgensinya ketika kemudian masyarakat menunggu keputusan-keputusan KPU, jangan sampai ini menjadi keputusan-keputusan yang liar. Debat politik adalah isu fundamental yang memang tidak bisa dilepaskan dari makna demokrasi. Demokrasi tanpa debat itu bukan demokrasi namanya. Karena itu debat pilpres dan debat cawapres ini harus kita dukung sepenuhnya dan kita tidak ingin kemudian paslon ini ada kecenderungan-kecenderungan mengandalkan orang tertentu kemudian menutupi kelemahan yang lain. Saya yakin Maksudnya misalnya. apa Pak? Maksudnya mengandalkan orang tertentu menutupi celah yang lain? Ya, maksudnya apa dalam itu? kasus ini tentu masyarakat melihat Mr. GR ya, bukan Gerung Rocky ya, tapi Gibran Rakebuming. Karena kemudian tidak terbiasa dalam sebuah diskusi atau perdebatan-perdebatan. Kita tahu kalau Pak Prabowo sudah 4 kali hadir dalam Pilpres, sehingga tidak diragukan lagi. Begitu juga misalnya Anies Baswedan bisa dibilang Singapodium. Ganjar juga sangat lentur, sudah terbiasa. Kenapa? Aktivis. Dua periode di DPR, 2 periode menjadi gubernur. Begitu juga Muhaimin Iskandar, pimpinan partai politik, kemudian juga menjadi wakil ketua DPR, pernah jadi menteri, terbiasa. Begitu juga Prof. Mahfud MD, guru besar hukum tata negara, tidak diragukan lagi untuk berdebat. Yang menjadi pertanyaan adalah Mr. Gibran ini, ya mudah-mudahan saja dia semakin sering berdebat akan semakin memperbaiki diri. Misalnya kayak kemarin bicara mengenai ibu hamil harus dikonsumsi asam sulfat.
Kalau tidak kemudian diperbaiki, maka program stunting nasional bukan berhasil, malah kemudian janin itu akan mati gitu kan. Ini akhirnya diubah bahwa yang dimaksud adalah asam folfat. Mungkin asam folat maksud saya. Mungkin tidak terbiasa, tapi ini nggak bisa sebutkan asam folat. Iya, ya artinya slip of kita tongue itu harus hal yang biasa memperbaiki kekeliruan-kekeliruan. Anda aja salah sebutnya Jangan tadi. kemudian kekeliruan itu dibully. Saya kira semua bisa salah. Kata Bang Habibur Rahman, slip Bang of tongue, slip Iya, lidah. iya. Itu merupakan hal yang biasa gitu loh Bang. Jadi Alhamdulillah bisa sudah. menyengsarakan. Kayak Iya. Pak Mahfud kan bisa slip of tongue juga begitu. Alhamdulillah Hal yang biasa. diperbaiki, jadi maknanya sudah terjawab, maksudnya baik. Nah, kebiasaan-kebiasaan berdiskusi, saya kira juga ini sebuah pembelajaran termasuk bagi Gibran, mudah-mudahan akan semakin baik sehingga debat itu akan semakin baik dan untuk kepentingan nasional Bung Ginting, tentunya. bukannya Gibran juga sudah pernah debat wali kota Solo? Ada pengalaman juga Bung? Oh tidak, dalam kasus Solo itu sejak awal saya mengkritik habis ya. Dalam kasus Solo itu ketika pendaftaran kan memang nyaris tidak ada lawan. Bahkan lawannya rencananya adalah kota kosong. Tapi kan pengalaman itu ada artinya gitu loh. Nah kemudian kita lihat yang terjadi calon independen. Kita tahu misalnya Ahok untuk menjadi calon independen tidak mampu dia mengumpulkan KTP. Dan itu yang berhadapan adalah Gibran berhadapan dengan tukang jahit. Yang kemudian kesannya adalah boneka. Ini pelajaran penting mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Artinya perdebatan atau diskusi ini semoga kemudian berjalan baik. Kekeliruan saya kira tidak perlu kemudian ditutupi, tapi kita mesti perbaiki. Tapi tadi dari Bang Habibur Rahman tegas mengatakan jangan anggap remeh kami. Siapa tahu ada kejutan nanti di panggung debat. Betul. Bukan siapa Bang. tahu. Jadi Pasti betul. Bang ya. Pasti ada kejutan di panggung debat. bicara. Bang Habibur Rahman coba. Silakan Bung Habibur Rahman, silakan, Bang. silakan Bung Habib. Harapannya Bang, saya kira harapannya semuanya akan baik begitu ya. Ya. Kita ingin kemudian paslon semuanya tampil dengan baik. Oke. Begitu. Bung Bang Habib, Habibur Rahman. Ya, banyak misleading. Dan namanya ini juga bagian dari debat ya. Kita diskusi, nggak ada masalah sesama teman. Banyak misleading juga Pak Slamet Ginting ya. Soal Solo, saya punya pandangan yang berbeda. Saya kalau jadi Mas Bagio dikatakan pasangan boneka, saya pasti akan tersinggung sekali. Karena saya mengamati Mas Bagio ini orang yang memang serius sekali ya. Orang yang juga berkualitas ya, maju sebagai cawalkot Solo waktu itu. Jadi bukan orang yang dibuat-buat muncul seperti boneka seperti dikatakan Pak Slamet Ginting nggak bisa apa-apa. Enggak, itu keren juga kok Pak Bagio itu kok. Dengan keadaan yang biasa saja dari rakyat biasa, dia mampu menjelaskan beberapa hal penting pada debat tersebut. Saya seharian tadi nonton debatnya Pak Bagio. Keren juga, tapi Mas Gibran juga keren ya pada debat tersebut. Jadi bukan Mas Gibran melawan sansak kosong waktu pilkada itu, enggak gitu. Cukup berkualitas Mas Bagio ini. Nah, jadi kalau kita membuat kesimpulan berdasarkan contoh-contoh yang tidak tepat, saya pikir ya akhirnya begitu. Oke, nah, tapi Gibran akan memberikan kejutan tapi debat. gini Mbak ya, intinya nggak ada masalah kok kalau bagi kami dianggap underdog. Ya kan, Pak Slamet Ginting ini kan menganggap remeh Mas Gibran ya kan, nggak ada masalah. Wah nggak ada pengalaman dan lain sebagainya. Justru itulah kami sangat berkepentingan ya kan dialokasikannya waktu yang lebih banyak soal debat dan frekuensi juga yang banyak ya kan bagi Mas Gibran ini untuk muncul ya menyampaikan gagasan-gagasannya. Oke, Kang Pipin. Ya saya kira kita akan menunggu ya. Jadi tentu kita publik ingin menunggu ya bahwa ada capres cawapres ketika disampaikan apa visi misinya nanti dijawab oleh jubir misalnya. Itu kan satu potongan-potongan yang viral beredar ya dan tentu publik kecewa dengan jawaban itu. Kita inginkan apa sih sebetulnya? Betul capres cawapres itu dia menyampaikan visi misi program unggulannya untuk bangsa seperti apa. Saya kira dari awal memang harus diakui kan
Toh Pak Presiden Jokowi sendiri waktu itu menyampaikan baru 2 tahun jadi wali kota, belum saatnya. Sebetulnya terus kemudian berubah, akhirnya sekarang dicalonkan. Saya kira wajar kalau publik ini mempertanyakan benar nggak sih? Dan kemudian publik bertanya, loh, tiba-tiba KPU mau melakukan perubahan terhadap format debatnya yang awalnya harusnya ada debat cawapres secara sendiri, kemudian mau dihilangkan begitu. Meskipun besok kita akan lihat apakah hasil keputusan KPU itu akan sebagaimana yang disampaikan sebelumnya atau menggunakan format debat seperti 2019 lalu. Jadi ini pertaruhan, saya setuju dengan Pak Ginting ya, pertaruhan KPU. Pertaruhan ini di forum catatan demokrasi ya. Bagaimana bangsa ini maju atau tidaknya, ini KPU saya kira. Tidak boleh main-main saya kira. Jadi ketika publik merasa ada sesuatu yang anomali, maka publik mengatakan, tuh kan. Ini sebetulnya yang kita khawatirkan. Mohon maaf ya, MK saja ketika di awal melakukan itu, ada kekhawatiran publik itu mengatakan apa? Nanti ketika ada konflik, ada kisruh tentang perolehan suara, MK-nya juga nanti akan berbuat curang. KPU-nya juga tabulasinya juga bermasalah, datanya juga bermasalah. Jadi jangan sampai publik itu melihat lembaga yang kita harapkan fair, jurdil, itu membuat lapangan pertandingan ini tidak datar. Maka tunjukkanlah kepada kita semua bahwa tidak neko-neko, tidak aneh-aneh, ikuti undang-undang, ikuti per KPU, jangan melakukan sesuatu di luar dari nalar publik. Saya kira itu. Pertanyaan selanjutnya, Maria. Debat keempat dan juga kelima itu temanya agraria, energi, pangan. Bahkan di debat kelima ada teknologi informasi. Kira-kira cawapres mana yang paling mumpuni, Maria? Dijawab usai jeda ya Andrea. Sesaat lagi untuk Anda di Catatan Demokrasi.